이제 어디 가? Selamat siang. Selamat datang di channel Mbah Sepuh. Salam santuy buat kawan-kawan penikmat alur film. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian bantu channel Mbah Sepuh dengan cara subscribe dan like video ini. Aktifkan tombol loncengnya supaya kawan-kawan semua dapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Tak lupa Mbah Sepuh ingatkan kembali video ini berisikan spoiler konten, bagi kawan-kawan bukan penikmat spoiler diharapkan skip video ini, karena menonton film dengan keseluruhan akan memberikan kenikmatan tersendiri. Duduk yang rapi, jangan lupa siapkan kopi dan rokoknya. Kita akan masuk ke pembahasannya setelah intro ini dimulai. 3, 2, 1, langsung gas Kapten. Audio Jungle. Audio Jungle. Film The Divine Fury merupakan film Korea terbaru yang disutradarai oleh Kim Jo Hwan. Film The Divine Fury bergenre action, horor yang menceritakan tentang seorang pria yang telah kehilangan ayahnya dalam kecelakaan. Film yang diproduksi Loud Entertainment ini mulai tayang perdana di bioskop Indonesia pada tanggal 14 Agustus tahun 2019. Pemain film The Divine Fury ada aktor kawakan Ahn Sung Ki juga aktor tampan Woo Do Hwan. Film The Divine Fury mengisahkan tentang seorang pria yang telah kehilangan ayahnya. Alur ceritanya akan berpusat pada sosok pria tersebut. Pria tersebut bernama Yong Ho yang diperankan oleh Park Seo Joon. Ia adalah seorang juara dalam seni bela diri. Ibu Yong Ho meninggal tidak lama usai dia lahir. Ia pun diasuh oleh sang ayah tercinta. Ayah Yong Ho sangat menyayanginya. Sang ayah bekerja sebagai polisi. Saat Yong Ho masih kecil, ayah Yong Ho meninggal karena insiden kecelakaan. Ia terbunuh di suatu malam oleh pengemudi nakal. Karena kecelakaan tersebut, Yong Ho menjadi seorang yatim piatu. Saat pemakaman ayahnya, seorang pastor yang mengajak ia berdoa datang, namun ia langsung dilempar dengan patung salib. Sejak saat itu Yong Ho merasa Tuhan sangat tidak adil dan marah. Yong Ho merasa putus asa dan merasa dikhianati oleh Tuhan yang menolak mendengarkan dan telah membawa ayahnya. Bagi Park Yong Ho, pada saat itu juga, dunia mendadak terasa runtuh baginya. Pada masa itu, Park Yong Ho bertemu dengan seorang pastor dan meminta Yong Ho memanjatkan doa kepada Tuhan. Namun, sekuat apapun usahanya berdoa tidak membuahkan kesembuhan bagi ayahnya dan meninggal dunia. Hantu masa kecilnya ini yang membuat Park Yong Ho tak pernah percaya Tuhan. Yong Ho menolak percaya apapun. Dia mulai membenci orang sejak saat itu. Ia bersumpah tidak menginjak kaki di gereja lagi. Ia memilih untuk hanya percaya pada dirinya sendiri. Yong Ho mengubur dirinya dalam kesenangan dan kekerasan. Sekarang sebagai orang dewasa, Yong Ho adalah petarung yang juara dan memiliki semua yang dia inginkan. Sampai saat ketika muncul luka misterius di telapak tangannya. Saat dewasa, Yong Ho menjadi atlet MMA dan ia tetap tidak percaya Tuhan, sampai ia mengalami kejadian-kejadian ganjil dan tangannya mengeluarkan darah. Ia kemudian pergi ke dokter, dan dokter tidak menemukan penyakit serius dalam diri Yong Ho. Sopir Yong Ho menyarankan agar ia pergi ke seorang dukun. Dukun mengatakan bahwa kejadian tersebut mimpi buruk dikarenakan ia jauh dari Tuhan. Dari pertemuan dengan dukun tersebut, ia disuruh datang ke gereja terdekat dari rumahnya. Hal tersebut mengantarkan Yong Ho bertemu dengan Pastor Ahn, seorang pastor dari Vatikan yang tengah berada di Korea untuk mencari pemimpin pemuja aliran hitam, Jishin, Woo Do Hwan. Sayangnya, dalam film ini tidak diceritakan secara keseluruhan tentang latar belakang kehidupan Jishin. Penggambaran detail karakter yang lain juga terasa kurang sekali. Ia merasa tubuhnya dipenuhi dengan roh jahat. Suatu ketika, Yong Ho bertemu dengan pendeta An yang diperankan oleh Ahn Sung Ki. Kisah mulai menghangat ketika suatu malam tangan Yong Ho terluka tanpa sebab. Setelah bertanya kepada banyak orang, ia akhirnya meminta bantuan kepada Father Ahn, seorang pengusir setan dan pendeta dari Vatikan. Pendeta An adalah sosok orang yang dapat mengusir setan. Ia pengusir setan berbasis di Vatikan.
Yong Ho lantas meminta bantuan kepada An dan berharap dapat terbebas dari luka menyakitkan. Yong Ho tetap tidak percaya pada Tuhan, tapi Pastor Ahn berkata, kamu bukannya tidak percaya pada Tuhan, kamu hanya marah pada Tuhan. Hingga Yong Ho membantu Pastor Ahn melawan iblis yang menguasai tubuh So Jin. Yong Ho juga berharap sang pendeta bisa membantu dirinya di tengah pertempuran berbahaya melawan kekuatan jahat dari dunia lain yang berusaha untuk mendatangkan malapetaka di dunia manusia. Ada rahasia besar di balik Yong Ho. Bagi Father Ahn menyadari ada kelebihan yang tak terduga pada Yong Ho. Salah satunya adalah hal-hal yang berkaitan dengan gaib. Satu hal yang mungkin tak akan pernah dipercaya oleh Yong Ho sendiri. Di sisi lain, Father Ahn sedang berselisih dengan Jishin, Wodo Huan, yang bersekutu dengan iblis. Bekas luka yang misterius dan kemampuan bela diri yang mumpuni dan masa lalu yang tak nyaman, adalah alasan Father Ahn untuk terus berdekatan dengan Park Yong Ho. Keduanya punya satu tujuan yang sama. Tujuan mencari jejak-jejak misterius yang dibenamkan pada masa lalu Park Yong Ho. Ia mulai kembali percaya pada Tuhan, setelah mengalahkan iblis, meski sempat terpengaruh oleh bisikan iblis tersebut, iblis yang dikendalikan oleh Jishin. Akhirnya ia sadar bahwa ia memiliki kekuatan ilahi yang jarang dimiliki oleh orang lain. Mereka berdua bersama-sama terlibat dalam kasus misterius mengharuskan mereka melawan kejahatan yang kuat. Semuanya saling berkaitan, sehingga pada akhirnya keduanya punya misi yang sama. Dikemas dengan sentuhan thriller yang akan membuat degup jantung berdetak cepat, kamu akan melihat hal yang baru dalam cerita film The Divine Fury. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka, tekan tombol like dan subscribe-nya, aktifkan tombol loncengnya agar dapat notifikasi terbaru dari channel Mbah Sepuh. Jika ada film yang mau direview, tulis di kolom komentar. Mbah Sepuh pamit, sampai jumpa kembali.